Baik anak-anak, selamat pagi. Kita bertemu kembali dengan saya atau dengan Bapak di sini yang akan membawakan materi PPKN tentang peran dan fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu dalam hal ini sebelum kita memahami tentang peran dan fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hendaknya terlebih dahulu kita memahami bagaimana sih proses awal Pancasila itu sendiri dan mengapa Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan negara mempunyai peranan penting dan mempunyai fungsi yang utama. Nah, untuk itu, sebelum kita mulai, silakan anak-anak berdoa sesuai dengan agenda kita hari ini. Berdoa, kemudian menyiapkan alat tulis, mengklik link materi dan menyimak video atau materi yang sudah di-share, melakukan diskusi melalui forum diskusi Google Classroom. Kalau tidak bisa di Google Classroom, bisa nanti di WG, di grup kita, mengisi presensi, melakukan konfirmasi terkait dengan materi yang sudah dipahami, mengerjakan soal latihan di Google Classroom, dan memberi kesimpulan materi yang sudah dipelajari ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui kegiatan membaca, diskusi, menyimak, dan menjawab soal latihan, siswa dapat memahami sejarah lahirnya Pancasila, dapat menganalisis kedudukan dan mampu menganalisis kedudukan, fungsi, dan arti Pancasila bagi bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa, menganalisis perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Sebelum kita beranjak ke masa depan, tentu kita tidak lepas dengan masa lalu, karena masa lalu merupakan sebagai bentuk evaluasi untuk meraih masa depan yang lebih gemilang. Nah, untuk itu mari kita simak sekilas sejarah Pancasila di tayangan berikut ini. Mari kita saksikan. Nah, sejarah bangsa Indonesia yang sudah dijajah kurang lebih 3,5 abad, yang dimulai dari tahun 1511 bahwa bangsa Portugis merebut Malaka dan masuk ke Kepulauan Maluku. Kemudian disusul kembali oleh Spanyol dan Inggris yang juga berdalih mencari rempah-rempah di bumi Nusantara. Nah, tentu dalam hal ini bumi Nusantara menjadi rebutan bangsa asing untuk merebut Nusantara, dan disusul kembali pada tahun 1996 bangsa Belanda pertama kali datang ke Indonesia di bawah pimpinan Hotman dan de Keyser. Nah, di sini Belanda sudah mulai menjajah Indonesia dengan mendirikan VOC dan J.P. Queen diangkat sebagai Gubernur Jenderal pertama VOC. Penjajahan Belanda berakhir pada tahun 1942. Nah, ini singkatnya yang kita bicarakan dari tahun 1996 dan berakhirnya di tahun 1942. Lumayan ya rentangan waktunya. Tepatnya tanggal 9 Maret 1946 pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Nah, dari hal ini, sejak itu Indonesia diduduki oleh bala tentara Jepang. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia di bumi Nusantara, itu Jepang di sini memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Janji ini diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944. Kemudian pada tanggal 29 April 1945, Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua kepada bangsa Indonesia, yaitu janji kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam maklumat Gosaikan atau dalam pembesaran tinggi sipil dari pemerintah militer Jepang di Jawa dan Madura. Kemudian dari hal ini, karena terus didesak, dibentuklah BBUPKI. BBUPKI dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Kosakai, yang dibentuk oleh Jenderal Kumakichi Harada selaku kepala pemerintah militer Jepang di Jawa. BBUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Nah, yang disahkan pada tanggal 28 Mei 1945 di gedung Chusangi-in, itu Penjamuan Jakarta, dengan anggota BBUPKI sejumlah 67 orang yang didominasi oleh bangsa Indonesia sejumlah 60 orang. Nah, dengan diketuai oleh BBUPKI ini diketuai oleh Rajiman Widyadiningrat dengan wakil ketua Ichibangasai Yoshiu dan RP Suroso. Dengan tujuan utama dibentuknya BBUPKI itu adalah bertugas mempersiapkan hal-hal penting terkait dengan tata pemerintahan Indonesia setelah merdeka.
BPUPKI di sini melaksanakan 2 kali sidang. Sidang yang pertama itu yang dimulai dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Dengan rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh pertama itu adalah Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei, yaitu ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Kemudian dari Supomo pada tanggal 31 Mei itu dirumuskan dasar negara, itu ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh Soekarno, yaitu ada kebangsaan atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Dari rumusan dasar negara ini oleh Bung Karno diberi nama Pancasila. Nah, sehingga beliau yang pertama kali memberikan rumusan dasar negara itu adalah Pancasila. Lebih lanjut, Bung Karno mengukakan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Dari trisila ini diperas lagi menjadi ekasila, yaitu gotong royong. Nah, sidang kedua dilaksanakan pada 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Nah, dalam sidang ini tentu membentuk panitia kecil yang membahas terkait dengan Piagam Jakarta. Nah, sudah terbentuk dengan isi Piagam Jakartanya, yaitu tentang ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemudian ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam hal ini perlu kita ingat, BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945 oleh Jepang, kemudian membentuk PPKI yang diketuai oleh Soekarno, dan wakilnya adalah Muhatta, dan penasehatnya adalah Mr. Ahmad Subarjo. Dengan anggota PPKI telah mulanya 21 orang, kemudian ditambah lagi 6, sehingga totalnya adalah 27 orang. Dari kepanitiaan ini atau PPKI ini yang membahas nanti terkait dengan mengesahkan rancangan hukum dasar dengan preambul atau pembukaannya, kemudian memilih presiden dan wakil presiden, dan membentuk sebuah komite. Nah, dalam hal ini komite yang dibentuk adalah sebagai pembantu presiden. Nah, dari Piagam Jakarta sebelum disahkan pada tanggal 18 Agustus itu ada masukan dari rakyat timur kepada Bung Hatta terkait dengan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tentu di sini diberikan masukan untuk membentuk negara kesatuan. Karena Bung Hatta merasa ini adalah awal atau tahap awal untuk membentuk negara kesatuan, sehingga Bung Hatta berusaha untuk negosiasi dengan tokoh Islam bahwa ini adalah sebagai konsep dasar untuk membentuk negara kesatuan, sehingga disetujui, dan isi Piagam Jakarta terkait dengan ketuhanan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduk-penduduknya itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, demikian terkait dengan pemaparan sekilas sejarah proses pembentukan Pancasila. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan saksikan video berikutnya tentang pengertian Pancasila itu sendiri.